Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Apmi Stefina Marbet Senamudin dari kelas 81 Sekolah SMP Lentera Harapan Kupang. Sekarang saya akan meresensikan buku saya dengan judul 5 Sekawan ke Sarang Penyelundup. Di sini pengarangnya ialah Enid Blyton yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada Oktober 2025, serta jumlah halaman yang terdapat pada buku ini adalah 272 halaman. Jadi, Enid Blyton adalah seseorang yang berasal dari Inggris. Dia adalah orang yang jago dalam membuat cerita anak. Cerita yang cukup dikenal oleh banyak orang ialah The Famous Five. Di Indonesia, buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Dalam buku ini masih memiliki topik yang diseputari dengan beberapa petualangan seru oleh 4 orang anak dan juga 1 anjing. Jadi cerita ini dimulai dikarenakan ada badai besar sehingga pohon as tua jatuh dan merusak rumah mereka. Karena rumah yang tidak bisa ditempati lagi, sehingga Paman Quentin menerima ajakan temannya yang sesama ilmuwan, Pak Pierre Lenoir, untuk mengungsi dan menetap di rumahnya yang berada di puncak bukit Buangan. Perjalanan ini sebenarnya membuat Georgie cukup stres dikarenakan Pak Lenoir yang benci sama anjing, sehingga Georgie memiliki ide untuk menyelundupkan anjingnya dalam perjalanan menuju ke rumah yang terdapat pada puncak bukit Buangan tersebut. Dalam perjalanan terdapat sebuah warung makan yang dimana orang-orang memperingati mereka tentang bahaya rawa-rawa isap yang terdapat pada bukit. Saat mereka sudah menetap di sana, suasana rumah tersebut serasa tidak beres, dikarenakan sifat Pak Lenoir yang galak dan juga kaku, serta pelayan yang bernama Block memiliki muka yang dingin sekali. Block ini mengakunya tuli, namun anak-anak merasa dan juga mencurigai bahwa pelayan yang bernama Block ini hanyalah berpura-pura sehingga bisa mematai mereka. Ketegangannya pun semakin dirasakan dikarenakan adanya kilatan lampu dari menara kosong, serta Timmy, Scotty, dan Paman Quentin yang tiba-tiba hilang. Ternyata tebakan anak-anak 100% benar, dikarenakan si Block ini ternyata adalah kaki tangan dari seorang yang merencanakan semuanya ini bernama Pak Barley. Mereka berdua berniat untuk mencuri dokumen eksperimen penting milik Paman Quentin. Dengan modal keberanian, sehingga Timmy yang berhasil lolos mengajak 5 sekawan untuk mengejar para penjahat tersebut melewati labirin-labirin dan juga rawa-rawa yang berbahaya. Dengan kerjasama yang cerdik dan juga kompak, akhirnya mereka dapat membongkar perbuatan si Block dan menyelamatkan Scotty beserta Paman Quentin. Mereka pun menyerahkan Block pada polisi dan cerita diakhiri dengan rasa lega. Kelebihan yang terdapat pada buku 5 Sekawan ke Sarang Penyelundup ini adalah teka-tekinya yang menarik dan juga setiap kejutan yang berbeda-beda dalam setiap babnya. Salah satu contoh adegannya adalah ketika si pelayan yang bernama Block berpura-pura menjadi seseorang yang tuli, namun padahal aslinya dia dapat mendengar. Cerita ini memiliki pesan moral yang sangat kuat, yang dimana dalam buku ini ingin mengajarkan kepada kita betapa baiknya kita dalam menjaga kesetiaan kita kepada teman-teman kita, menaruh kepercayaan, dan juga kita harus belajar mandiri serta berani dalam melakukan sesuatu. Ditambah lagi dengan latar belakangnya yang menarik. Contohnya seperti rumah yang terdapat pada puncak bukit yang berkabut, rawa-rawa isap yang berbahaya, serta labirin-labirin bawah tanah yang menyeramkan.
Namun, di sisi lain, buku ini memiliki kelemahannya juga, yaitu cerita yang sering diulang-ulang pada bab-bab sebelumnya. Dan juga penggambaran watak orang dewasa, contohnya seperti Pak Lenoir dan Paman Quentin yang kaku dan juga tidak merasa dalam bahaya, sehingga interaksi dalam buku ini antara anak-anak dan juga orang dewasa pun terasa datar. Sehingga kesimpulannya ialah buku ini adalah novel yang klasik, seru, dan penuh dengan kejutan yang sangat pas. Bahasanya juga yang mengalir dan mudah dimengerti, sehingga membawa pembacanya seperti berada dalam cerita. Bukan hanya menghibur, namun novel ini juga memiliki pesan positif, yaitu tentang arti persahabatan yang kuat. Buku ini sangat cocok dibaca oleh anak remaja ataupun siapa saja yang ingin mencari buku tentang detektif ringan untuk mengisi waktu luang. Dijamin buku ini memiliki cerita yang sangat asik sehingga membuat pembacanya tidak bosan, sedangkan dapat membuat pembacanya akan semakin ketagihan dalam membaca buku ini. Hal baik yang dapat kita ambil adalah pengorbanan antara teman yang ingin menyelamatkan teman yang lain, dan juga ini sesuai dengan hukum kasih. Dalam Yohanes 15 ayat 13 menyatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi menyelamatkan untuk teman-temannya. Aksi mereka yang menyelamatkan Paman Quentin adalah bukti nyata dan konkret ajaran kasih Tuhan Yesus. Namun ada hal yang tidak baik dalam buku ini juga, yaitu sifat licik, serakah, dan bohong yang dilakukan oleh Pak Barling dan juga pelayan yang bernama Block yang sangat bertentangan dengan Alkitab. Dalam Amsal 12 ayat 22 menyatakan bahwa Tuhan sangat benci dengan orang-orang yang berbohong. Si Block rela menipu orang dan juga mengaku tuli, serta Pak Barling yang mau menculik orang demi harta. Sifat serakah ini sangat cocok dengan peringatan yang terdapat pada 1 Timotius 6 ayat 10, di mana cinta uang atau harta adalah akar dari segala kejahatan. Dalam cerita ini kita diajarkan untuk hidup jujur tanpa adanya kepalsuan demi sebuah harta. Juga kita diajarkan untuk mau belajar menjadi pribadi yang mau menolong kepada setiap orang yang membutuhkan bantuan. Juga diajarkan untuk memiliki sikap yang tidak serakah, melainkan mau bersyukur dengan atas segala apapun yang kita punya. Kita juga diajarkan sekali lagi untuk terus bersandar kepada Tuhan ketika kita mengalami masalah-masalah, dan juga percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita juga. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah diucapkan. Saya Almi Stefino Marbets Namudin, kelas 81 Sekolah SMP Lentera Harapan Kupang, pamit undur diri.